Silakan masuk, Bu. Assalamualaikum, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Gina yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, pintu dan jendela sudah saya tutup ya, Bu. Ya. Baik, sebelum memulai konseling, apakah duduk Ibu sudah nyaman? Sudah nyaman, Bu. Baik, sebelum memulai konseling, marilah kita berdoa dulu ya, Bu. Berdoa selesai. Baik Ibu, hari ini kita akan mengadakan konseling tentang menstruasi. Apakah sebelumnya Ibu tahu fase-fase apa aja yang terjadi pada menstruasi? Masih belum, Bu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan. Menstruasi itu adalah terjadinya keluhan dinding rahim atau endometrium yang terjadi pada kita wanita setiap bulannya, yang terjadi bisa sampai dari 5 sampai 7 hari sekali ya, Bu. Nah, pada kasus ini itu terjadi karena adanya hormon estrogen, progesteron, LH, dan FSH. Terus, fase menstruasi ada 4. Yang pertama, menstruasi yang terjadi pada hari ke-5 sampai ke-6, terus terjadi juga pada hari ke-7 dan hari ke-8. Selanjutnya, masa folikuler yang terjadi pada hari ke-7 sampai ke hari ke-14. Nah, setelah ini akan terjadi masa ovulasi, Bu, yang terjadi pada hari ke-14 tepat. Dan yang terakhir, fase luteal yang terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Itu saja, Bu, penjelasan dari saya. Apakah ada yang kurang jelas atau ibu-ibu bertanya sesuatu? Jadi fase menstruasi itu terjadi akan sampai 8 hari. Iya, Bu. Kalau lewat dari itu berarti ada gangguan Ibu dalam fasenya, bisa dirujukan ke rumah sakit. Sudah ya, Bu. Jadi saya mau bertanya, Bu, penanggapan Ibu aja nih. Fase-fase menstruasi tadi ada berapa? sedikit saya ingin mengulang penjelasan dari Ibu tentang menstruasi. Berarti menstruasi itu terjadi pada hari ke-5 sampai ke-6 hari. Iya, Bu. Atau juga dari 7 hari sampai 8 hari. Betul sekali. Karena Ibu sudah bisa menjelaskan kembali apa yang saya berikan tadi, berarti Ibu sudah mengerti apa yang dari kita konsultan tadi hari ini ya kan, Ibu. Baik, kalau begitu konsultasi hari ini kita akhiri dengan hari ini ya, Bu. Baik, sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih sekali, Bu. Berdasarkan video tadi, dari pengamatan kami menemukan bahwa bidan kurang spesifik dalam menjelaskan fase menstruasi. Fase menstruasi terbagi menjadi 4 yang telah dijelaskan oleh bidan, namun kami ingin menjelaskan lebih rinci mengenai fase menstruasi. Sini saya Gina Rahman ingin menjelaskan fase menstruasi yang pertama, yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi dimulai ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma sehingga terjadinya peluruhan atau menstruasi. Ini ditandai dengan keluarnya darah melalui vagina. Menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron pada wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-5 atau bisa juga terjadi pada 7 atau 8 hari. Fase selanjutnya adalah fase folikuler yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Carmila. Sebelumnya saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari Ibu Bidan yang kurang tentang fase folikuler. Fase folikuler bisa disebut juga sebagai fase praovulasi atau fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan dinding rahim sehingga menciptakan lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase ini biasanya terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Oke, fase berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lisa Hasan.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fase menstruasi dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fase menstruasi yang ketiga, yaitu adalah fase ovulasi. Nah, di mana fase ini terjadi pada hari ke-14, yaitu meningkatnya sebuah kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepaskan hormon LH. Nah, disinilah terjadinya proses ovulasi. Sedangkan ovulasi tersebut yaitu adalah proses ovarium melepaskan sel telur yang telah matang. Nah, selanjutnya fase yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase 4. Fase luteal atau fase pasca ovulasi atau fase sekretori adalah fase di mana setelah folikel melepaskan sel telurnya, maka akan berubah menjadi korpus luteum yang akan terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Korpus luteum dapat melepaskan hormon yaitu progesteron dan beberapa estrogen. Adanya peningkatan hormon dapat membuat lapisan pada dinding rahim menebal dan siap untuk dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang akan memicu menstruasi pada wanita. Pada fase ini, wanita yang tidak hamil akan mengalami gejala sindrom menstruasi atau PMS seperti payudara terasa nyeri dan bengkak, suasana hati berubah, sakit kepala, kembung bagian perut, berat badan bertambah, dan susah tidur.